Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau menceritakan pengalaman menarik tentang engkau bertiga, kami bertiga. Nah suatu kali ada seorang uskup yang berjalan ke sebuah pulau terpencil. Sore hari dia berjalan-jalan, lalu dia berjumpa dengan 3 orang nelayan yang sedang merapikan jaring setelah melaut. Dan singkat cerita mereka bercakap-cakap. Dan dari percakapan itu sang uskup tahu bahwa mereka adalah orang Kristen. Mereka menceritakan dengan bangganya bahwa beberapa tahun yang lalu mereka sudah dibaptiskan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Lalu uskup ini bertanya, lalu bagaimana perjalanan spiritualitas mereka jika sampai hari itu mereka tidak pernah belajar tentang apapun? Lalu sang uskup menanyakan hal yang sederhana. Jika saudara memang benar-benar orang Kristen, coba tunjukkanlah kepada saya ingin mendengar doa Bapa kami. Lalu mereka heran sebab mereka tidak bisa mengungkapkan doa Bapa kami. Lalu sang uskup bertanya, lalu kepada siapa saudara berdoa? Dan doa seperti apa yang saudara-saudara ucapkan? Dan dengan bangga mereka menceritakan bahwa ketika mereka berdoa, mereka melihat ke langit, lalu mereka berseru, "Kami bertiga, engkau bertiga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan kasihanilah kami. Amin." Sontak saja uskup itu kemudian menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa disebut sebagai orang-orang Kristen jika doa Bapa kami saja secara sederhana tidak mereka kenal, tidak mereka mengerti. Demikian juga menjadi bacaan kita dalam leksionari saat ini, khususnya di dalam Injil Lukas 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama seperti murid-murid Yesus ini juga ketika awal itu bertanya, "Tuhan, bagaimanakah kami harus berdoa?" Nah, saudara-saudara, singkat cerita, de Mello dalam bukunya Burung Berkicau lalu menjelaskan bahwa kemudian uskup ini mengajarkan tentang doa Bapa kami yang menjadi doa esensial, doa paling mendasar bagi orang-orang Kristen, bagi sahabat-sahabat Yesus. Tetapi dia kesulitan karena ternyata para nelayan ini sulit sekali menghafalkan, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan akhirnya setiap hari uskup ini mengajarkannya berulang-ulang supaya dihafal dengan baik. Singkat cerita, mereka pun hafal dengan doa itu. Dan sekembalinya dari pulau itu, sang uskup merasa bangga. Dia merasa terharu. Dalam doanya dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan doa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan beberapa bulan kemudian, sang uskup ini ditemani oleh teman-temannya berkunjung ke pulau yang sama. Dan tampak dari kejauhan, mereka disambut 3 orang tadi. Dengan senang, mereka menyambut uskup itu dan berjalan menemui uskup itu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Para nelayan tadi kemudian berseru dengan keras kepada uskup ini. Dia mengatakan, "Bapak, tolong ajarkanlah kami doa yang indah itu. Sebab sampai hari ini kami lupa lagi bagaimana harus berdoa. Sehingga kami tidak menaikkan doa kepada Bapa."
Dan dengan tertunduk malu, uskup ini kemudian mengatakan, "Saudaraku, menengadahlah ke langit dan katakanlah, kami bertiga, engkau bertiga, dikuduskanlah namamu dan kasihanilah kami." Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, demikian Melo kemudian mengungkapkan dalam bukunya ketika dia bertemu dengan seorang ibu-ibu juga berada di dalam gedung gereja, bergumam dalam doanya. Apa yang kemudian kita ungkapkan dalam doa itu sebenarnya menjadi reinterpretasi dari kedekatan kita, dari relasi kita kepada Allah. Seperti yang kemudian diceritakan oleh De Melo dalam bukunya tadi. Mungkin bagi kita itu terasa aneh. Mungkin bagi kita itu terasa asing. Bagaimana mungkin sebagai sahabat-sahabat Yesus, kita tidak mengenal dan hafal doa Bapa kami. Tetapi mari, dalam masa raya Prapaskah ini, dalam persiapan ini, justru melalui firman Tuhan ini, di dalam Injil Lukas contohnya, tentu akan menjadi sebuah keterkejutan bagi kita. Loh, kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang berbeda dibanding di dalam Injil Matius? Tetapi sebelum jauh ke sana, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kita mengingat dan mereinterpretasi kembali apa yang Tuhan mau melalui doanya. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan doa ini karena Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita menjadi sahabat-sahabatnya dekat secara personal, memiliki relasi yang baik sehingga Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga? Bukankah doa ini bukan hanya sekedar ucapan belaka, bukan hanya sekedar hafalan semata, tapi yang Tuhan mau adalah apakah saudara dan saya punya relasi yang indah, dibuktikan dengan Tuhan Yesus mengajarkannya, Bapa kami yang ada di surga. Bahkan di dalam Injil Lukas ini lebih spesial, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita lihat kembali bagaimana spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Karena itu mengawali pada masa Prapaskah saat ini, kita diajak kembali untuk melihat kembali iman kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwa melalui Kristus Yesus kami mendapatkan keselamatan. Sehingga keselamatan yang adalah anugerah Bapa ini menjadikan kami semua mampu, layak, dan bisa menyebut serta memanggil-Mu Allah Bapa. Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Allah yang penuh dengan kuasanya. Allah yang luar biasa hebat, pencipta semesta dan dunia ini. Boleh, bisa, dan dapat kami sebut sebagai Bapa kami. Karena itu Tuhan, mengawali masa Prapaskah ini, kami diingatkan bahwa utamanya adalah membangun relasi dengan Tuhan yang adalah Bapa kami. Kami diizinkan, kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa dalam artian relasi yang sungguh dekat dan nyaman. Karena itu ya Bapa, biarlah kami mendekatkan diri kembali kepadamu, biarlah kami menerima anugerah cinta-Mu, biarlah kami semakin belajar secara spiritualitas, membangun diri sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan perantara kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus jangan hanya berhenti menghafalkan. Jangan hanya berhenti mengetahui. Tetapi milikilah relasi yang dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya beliau, dialah Sang Khalik, Allah yang hebat dan luar biasa itu, mengizinkan saudara dan saya untuk menyebutnya Bapa bagi kita semua. Karena itu bersukacitalah, hiduplah dalam kasih, milikilah relasi yang dekat dengan Tuhan, dan
Jadikanlah dia Bapamu dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.